Hai, terima kasih untuk teman-teman dan ibu bapak yang tidak skip video ini. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-22, yaitu hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, yang terambil dari kitab Ayub, pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-14. Kita masih melanjutkan percakapan antara Ayub dan ketiga temannya, yang mana di pembacaan kemarin kita telah mengakhiri pembacaan tersebut dengan perkataan yang disampaikan oleh teman yang ketiga, yaitu Zofar. Dan sebagaimana yang kita telah perhatikan dari kemarin, dari 2 hari sebelumnya, bahwa Ayub ini suka sekali bercerita, sehingga temannya misalnya bicara kepada dia 30 atau 40 ayat, dia akan balas lebih banyak lagi. Dan kitab pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-14 ini, ketiga pasal tersebut merupakan semuanya perkataan dari Ayub untuk membalas perkataannya Zofar, sekaligus melakukan kritik keras kepada kedua teman yang lain, yaitu Elifas dan juga Bildad. Jadi memang di sini firman Tuhan mau memperlihatkan apa sih yang terjadi pada orang percaya yang kehilangan fondasi imannya atau kehilangan kepercayaan yang benar karena konflik atau bahkan karena malapetaka musibah yang terjadi dalam kehidupannya. Dan inilah yang dialami oleh Ayub. Nah, pasal 12 itu mulai dari pasal 12 ya. Pasal 12 adalah pasal di mana Ayub memulainya justru dengan dia melakukan kesombongan rohani dengan menunjukkan kepada teman-temannya bahwa apa yang teman-temannya ketahui itu bukan hal yang baru untuk dirinya dia. Bayangkan, dia bisa mengatakan dari berbagai ayat itu, dari ayat 1 sampai 25. Dia bisa tunjukkan bahwa Allah itu berhikmat. Dia ceritakan semua yang Ayub saksikan tentang pekerjaan Tuhan yang menguasai, yang dapat menguasai, yang mengendalikan berbagai penguasa-penguasa, segala jenis penguasa ada di tangannya Tuhan. Wah, Ayub ungkapkan itu semuanya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Yang mana ini memperlihatkan bahwa Ayub memang memperhatikan dengan seksama apa yang terjadi di sekitarnya, sekaligus dia melihat karya Allah yang luar biasa di tengah bangsa-bangsa tersebut. Semua pemimpin, semua jalannya kerajaan, Ayub bisa tahu kalau itu ada di tangannya Tuhan. Nah, sayangnya semua pengetahuan tentang Allah yang Ayub sampaikan itu kering, kosong, karena justru teologinya atau pemahaman imannya ini malah dipakai untuk menyerang teman-temannya, sehingga dia dengan semua pengetahuannya ini dia suruh teman-temannya untuk diam, untuk tidak berkata apa-apa, karena saya lebih pandai, karena saya merasa lebih pintar. Oke, jangan berkata apa-apa lagi. Itu yang diharapkan dan bahkan dikatakan secara langsung oleh Ayub kepada 3 teman-temannya. Ya, teman-teman dan ibu bapak sendiri yang menilai bagaimana perilaku dari Ayub di pasal ini dan juga di pasal 13 dan 14. Nah, karena Ayub dari awal sudah hatinya keras, dia pun telah taruh curiga dan bahkan dia serang terus kepribadian teman-temannya. Dia katakan teman-temannya nggak layak berbicara karena sikap teman-temannya jelek. Nah, jadi di pasal 13 ayat 7 sampai 12 itu Ayub benar-benar menganggap rendah ketiga temannya ini, dan bahkan berulang kali menyuruh mereka untuk close their mouth gitu. Nah, jadi ini adalah arogansi tertinggi yang firman Tuhan perlihatkan ada di dalam diri Ayub, yang kita tidak pernah temui dari pasal yang pertama. Bahkan Elifas mengakui bahwa ya Ayub itu adalah orang yang baik, orang yang suka menguatkan, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain. Di mana Ayub yang itu? Di mana Ayub yang pernah bersikap seperti itu? Justru dia melancarkan serangan kesombongan kepada 3 temannya yang mungkin teman dekat itu. Tapi kesombongan dan juga serangan justru dilancarkan kepada ketiga temannya. Bukan penguatan sebagaimana yang dia lakukan zaman dulu sebelum malapetaka tersebut terjadi dalam kehidupannya. Sangat disayangkan. Nah, Ayub akhirnya setelah dia menyuruh ketiga temannya untuk diam, akhirnya Ayub benar-benar mencoba untuk mengucapkan kata-katanya langsung kepada Tuhan. Yang sedihnya adalah dia berkata-kata secara langsung justru supaya dia bisa dilihat oleh teman-temannya dan supaya ia dapat membuktikan pada mereka bahwa dirinya benar dan dijawab oleh Tuhan.
kan sangat disayangkan ya. Harusnya kehidupan doa, seharusnya kehidupan dalam tanda kutip meditasi dengan Tuhan, renungan dengan Tuhan, saat teduh dengan Tuhan, ya itu dilakukan. Selain dilakukan bersama dengan keluarga, juga ada momen-momen yang kita lakukan sendirian, yang tidak perlu dilihat dan yang tidak harus dilihat oleh orang, karena itu adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Bukan sesuatu yang kita pertontonkan supaya kita mendapat pujian atau mendapat pengakuan atau mendapat applause dari orang lain. Tapi Ayub justru melakukannya untuk dilihat oleh ketiga temannya, untuk pride-nya dia, untuk kesombongannya dia. Nah, motivasi Ayub saja sudah salah, sehingga motivasi yang salah akan mengeluarkan isi hati dan isi iman yang salah, yang keliru, yang kita bisa lihat dari pasal 13 ayat 20 sampai keseluruhan pasal 14. Dari semuanya itu, hanya ada dua hal positif atau dua fakta yang baik yang bisa Ayub tunjukkan, yaitu di pasal 14 ayat 4-5. Nah, di situ dikatakan bahwa Ayub benar berkata bahwa seperti ini, tidak ada seorang pun yang pernah bisa menguduskan dirinya. Benar, makanya di masa lalu ada korban bakaran, dan di perjanjian baru Tuhan kita Yesus Kristus telah menebus kesalahan umat manusia, menebus manusia dari kesalahan mereka semuanya. Nah, jadi Ayub benar berkata bahwa tidak ada manusia yang sanggup menguduskan dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang sanggup membuat sesuatu yang najis dari dirinya berubah menjadi sesuatu hal yang tahir. Tidak mungkin. Nah, itu benar. Nah, hal yang kedua juga, Ayub mengakui bahwa Tuhan itu memang mengatur ya umur manusia. Tuhan tahu hari, bulan, tahun, kapan manusia akan hidup dan manusia akan meninggal. Nah, dua fakta iman itu benar. Tetapi sepertinya yang saya renungkan ya teman-teman dan Bapak Ibu, terkadang di dalam diri setiap kita ada beberapa hal yang kita percaya yang nampaknya bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu makanya kan kita perlu terus-menerus mendekatkan diri ke Tuhan, belajar firman Tuhan itu sungguh-sungguh, sehingga kita pelan-pelan bisa mengikis pemikiran-pemikiran atau jenis-jenis iman yang keliru yang selama ini hati kita atau otak kita pelihara. Nah, dalam hal ini Ayub masih memiliki berbagai kekeliruan rohani yang masih dia pegang sampai dengan waktu itu, sampai dengan pasal 13-14 tersebut. Nah, yang pertama, Ayub saking traumanya, dia masih merasa bahwa keberadaan Tuhan itu seperti teror yang hanya akan menyebabkan kegentaran mentalnya. Pasal 13 ayat 21. Ya, sangat menyedihkan kan? Ketika ia tidak sanggup mengakui atau mengenali Allah sebagai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu. Kedua, Ayub mengatur cara Tuhan berbicara padanya dengan menyuruh Tuhan berbicara kepadanya dari jauh tanpa mau Tuhan mendekat. Ya, siapa Ayub untuk mengatur hal seperti itu? Dan bahkan ini sebenarnya adalah momen di mana Ayub sebenarnya bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi responnya selalu adalah menjauh, dan menjauh. Yang ketiga, Ayub masih merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia karena dosa-dosanya dia. Artinya dia masih termakan oleh kata-kata dari ketiga temannya yang mengatakan bahwa ada kesalahan yang dia simpan. Dan bahkan yang keempat, Ayub membawa-bawa dosa masa lalunya yang menurutnya menjadi alasan mengapa ia mendapatkan malapetaka tersebut. Ya, tentunya ini suara si penuduh ya, suara si jahat, karena ini akhirnya membuat Ayub menjadi salah pikir dan akhirnya shame-nya dia, rasa malunya dia, guilt-nya dia, rasa bersalahnya dia muncul ke permukaan. Padahal mungkin dosa-dosa di masa lalu itu ya sama sekali memang tidak ada hubungannya. Ya, hal-hal di masa lalu itu ya mungkin sudah dibereskan di masa lalu tersebut bersama dengan Tuhan dan juga Ayub sendiri. Nah, jadi dia dibawa si penuduh atau si jahat untuk berpikir sesuatu yang salah. Yang kelima, Ayub masih merasa bahwa dirinya sendiri tanpa Tuhan adalah yang terbaik. Yang mana kita tentu tahu ini selalu keliru. Allah yang mendekat kepada manusia itu sebenarnya adalah kondisi terbaik manusia. Tetapi dia masih belum bisa paham betapa Allah yang besar adalah Allah yang mau dekat juga. Nah, jadi Ayub di sini diperlihatkan bahwa dia masih mengenal Tuhan dari kata orang atau dari apa yang dia lihat dari jauh, bukan karena dia berjumpa dengan Tuhan.
Yang keenam, Ayub bahkan termakan suara si jahat dengan mengatakan di pasal 14 ayat 13-17 seperti ini. Bahwa lebih baik dirinya dibunuh sementara oleh Tuhan. Kemudian saat kemarahan Tuhan sudah surut, ini menurut Ayub ya. Lalu Ayub ingin dia dibangkitkan kembali tubuhnya oleh Tuhan. Lah ini pemikiran macam apa? Dia ingin kabur dari permasalahannya dengan mati, ingin jalan pintas. Yang berarti dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan sebenarnya. Dan kemudian ia ingin Tuhan menghidupkannya kembali, seolah-olah dia mengatur waktu Tuhan, kapan seseorang mati, kapan seseorang hidup. Nah sungguh, ya jalan pintas tidak pernah ada bahkan dalam kamusnya Tuhan. Dan apalagi jalan pintas yang sangat keliru dan berusaha mengendalikan Tuhan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, sekali lagi, Ayub tetap menganggap Allah sebagai seorang atau sesosok penguasa yang kejam atau penghancur yang kejam. Dia masih terus-menerus mengatakan hal tersebut. Teman-teman dan ibu bapak, pengetahuannya akan Allah yang saya pelajari ya, yang dia dapatkan dari dia melihat dunia di sekitar, ternyata tidak berpengaruh baik tentang apa yang dia percayai tentang Allah yang dekat dengan dia. Baginya, Allah itu jauh, Allah itu jahat, Allah itu tidak bersahabat, dan bahkan Allah punya potensi untuk menjadi Allah yang baik hanya jika Allah mengikuti kehendaknya Ayub. Jadi bayangkan betapa twistednya, betapa ngawurnya, betapa nggak karuannya apa yang dipercaya oleh Ayub hanya karena dia tenggelam begitu dalam kehancuran dan keterpurukannya dia. Nah, teman-teman dan ibu bapak, Ayub 12-14 ini untuk saya secara pribadi dan diharapkan dapat menjadi berkat juga untuk teman-teman dan ibu bapak, bahwa ada contoh dari iman yang kita tidak boleh tiru saat kita menghadapi penderitaan. Dan apa yang benar yang kita ketahui tidak pernah boleh sampai di level tahu, tapi harus di level kagum dan merendahkan diri di hadapan Tuhan kita. Sehingga jalan yang benar, pikiran yang lurus, hati, dan jalan yang murni, yang suci, biarlah itu yang muncul dalam kehidupan saya dan kehidupan teman-teman dan kehidupan ibu bapak sekalian. Kira-kira beberapa hal itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya kita semakin menikmati pembacaan Alkitab kita dan menikmati keberadaan Allah Roh Kudus selama kita membaca Alkitab. Sehingga pembacaan Alkitab memang menjadi tuntunan, memang menjadi jalan bagi hidup kita, terkhususnya di tahun 2025 ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.